Pasti capek kan nyambutin rumput di polybag kayak gini? Iyalah, terus solusinya gimana dong? Tenang aja, ada kok solusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Pointers, ini poin 1. Di video sebelumnya kita udah ngebahas tentang pengaruh gulma terhadap serangan hama pengganggu tanaman cabai di polybag. Otomatis gulma itu harus dibasmikan. Tapi capek juga loh kalau terus-terusan nyambutin rumput. Ada kok cara yang efektif untuk meminimalisir tumbuhnya gulma dan sekaligus membuat subur tanaman budidaya kita. Tapi sebelum menuju informasinya, gimana kalau bareng-bareng kita subscribe channel ini? Tekan like kalau kamu suka, silahkan share kalau suka banget, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya juga ya. Teknologi yang kita sebutin tadi adalah mulsa. Jadi mulsa ini adalah satu bahan yang diletakkan di permukaan tanah di sekitar tanaman pokok yang kita budidaya. Fungsinya apa saja ya? Secara umum fungsinya adalah untuk menghambat pertumbuhan gulma dan mengurangi penguapan air. Tapi secara spesifik akan ada sedikit perbedaan karena ada mulsa organik dan anorganik. Nah, untuk mulsa anorganik akan kita bahas di video selanjutnya. Karena untuk tanaman cabai di polybag kecil kayak gini cocoknya pakai mulsa organik. Untuk mulsa organik yang dipakai biasanya adalah sekam atau jerami padi. Tapi untuk cabai kita ini kita akan pakai azolla karena pastinya akan lebih banyak manfaatnya. Fungsi mulsa organik azolla apa saja ya? Menurut pengalaman kita fungsinya antara lain 1. Menghambat pertumbuhan gulma. Sama seperti penggunaan mulsa plastik atau sekam atau jerami, penggunaan azolla untuk mulsa juga dapat menghambat pertumbuhan gulma. Walaupun tidak ada jaminan 100% tidak ada gulma yang tumbuh, tapi setidaknya tidak akan sebanyak pertumbuhan gulma di polybag tanpa mulsa. Tapi sebenarnya tingkat keberhasilannya juga tergantung keteladanan kita. Semakin tebal lapisan mulsa organik yang kita pakai, maka akan semakin kecil peluang gulma untuk tumbuh. 2. Mengurangi penguapan air. Waktu kita tanam cabai pakai polybag kecil kayak gini, selain gulma, masalah lain yang timbul adalah cepat keringnya media tanam yang sedikit saat terpapar panas sinar matahari. Sehingga nyiram pagi saja kadang gak cukup dan bikin tanaman kita dehidrasi dan layu di sore hari. Sehingga mau gak mau kita harus capek-capek nyiram lagi kan? Nah, dengan adanya mulsa, otomatis sinar matahari tidak akan langsung menyengat media tanam dan kandungan air yang menguap akan sedikit tertahan oleh mulsa tersebut. Sehingga kelembapan media tanam akan stabil dan tetap terjaga. 3. Menjaga tanah tetap gembur. Pengalaman kita sih, tanah yang terpapar matahari langsung biasanya akan cepat padat dan lama-kelamaan akan mengeras seperti batu. Dan saat kita melakukan penyiraman, air tidak cepat terserap oleh media tanam. Sedangkan media tanam yang terlindungi oleh mulsa akan tetap terjaga porositasnya. Biasanya akan tetap gembur walaupun kita letakkan di tempat yang panas. 4. Sebagai pupuk hijau. Nah, kelebihan dari penggunaan azolla sebagai mulsa adalah sekaligus sebagai pupuk hijau yang dapat menyuburkan tanaman. Azolla ini seiring waktu akan terurai secara alami dan akan menambah kandungan bahan organik dalam tanah. Gimana? Sudah jelas kan informasinya? Buat kalian yang punya pendapat lain, silahkan share di kolom komentar agar bisa bermanfaat bagi banyak orang. Oke Pointers, semoga video ini bermanfaat. Dukung terus kami dengan subscribe, like, dan share terus video ini agar kami tetap bersemangat menghadirkan video-video poin 1 selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.